Hai, back again di channel Koncoy, channel tukang edit. Kembali lagi dengan saya Deddy Gunawan. Seperti biasa, di sini saya akan menjelaskan tentang tips dan trik bagaimana cara pengeditan di Photoshop. So, seperti biasa, di sini saya akan memberikan tutorial tentang tips dan trik di Photoshop. Tips dan trik kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu fitur di Photoshop, yaitu pencarian layer di Photoshop. Jadi bagi teman-teman yang sering menggunakan layer sampai ratusan, puluhan, atau ribuan yang mungkin memerlukan banyak layer pada saat pengeditan, pencarian layer ini sangat memudahkan kalian semua dalam pengeditan. Jadi bagi kalian yang masih bingung nih cara mencari layer supaya lebih cepat, kalian bisa menonton video ini sampai selesai, karena di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari sebuah layer hanya dengan melalui nama, smart object, atau lainnya. Dan seperti biasa, sebelum memulai kita let's check it out. Oke, seperti biasa, sebelum memulai pengeditan, kalian bisa mengunjungi channel saya terlebih dahulu, karena di sana banyak video tentang tips dan trik dasar bagaimana cara pengeditan di Photoshop. Jadi kalian harus belajar tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu, supaya memudahkan kalian semua dalam mengikuti tutorial yang saya berikan ini. Dan seperti biasa, saya menyediakan file PSD di dalam kolom deskripsi, sehingga memudahkan kalian semua dalam mengikuti tutorial yang saya berikan. Jadi sembari kalian mengikuti, kalian juga mendengarkan apa yang saya jelaskan. Oke, langsung saja kita mulai. Setelah kalian download, kalian buka di Photoshop kalian. Oke, di sini tuh ada yang namanya fitur pencarian di Photoshop. Kalau kalian ke bagian kanan nih di layar di bawahnya, maka akan ada beberapa pencarian layer seperti ini. Yang paling awal kita sering menggunakan yang namanya kain di sini. Di sini tuh ada beberapa pilihan ya, mulai dari image, adjustment, text, shape, sama smart object. Jadi misalnya kita ingin mencari layer berupa image aja, kita bisa klik di bagian image, maka secara otomatis akan tampil layer dalam bentuk image saja seperti ini. Jadi layer-layer yang lain yang tidak image itu akan menghilang seperti ini. Nggak menghilang sih, terhide gitu. Jadi kita lebih fokus mencari file dalam bentuk image saja. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya adjustment ya. Kita klik, kita lepaskan dulu di bagian image supaya fokus ke bagian adjustment seperti ini. Kalau di bagian adjustment sini nggak ada, kita coba klik di gembok ini, klik turun layer sini ya, off. Kemudian kita coba pergi ke bawah, lalu ada yang namanya misalnya hose saturation di sini. Hose saturation sini kan bagian dari adjustment layer di sini. Untuk itu, kalau kita aktifkan lagi, klik di sini atas, maka akan tampil adjustment layer dalam bentuk hose saturation yang kita buat tadi. Jadi hose saturation tadi akan tampil di bagian adjustment layer tersebut. Untuk sebelahnya tuh ada yang namanya text. Kita coba klik text ya. Di sini kita klik lagi supaya kita fokus ke teks saja. Maka semua bagian teks akan tampil di sini layar. Jadi kalau kalian punya sampai puluhan atau ratusan bahkan untuk teks saja, kalian bisa klik di bagian teks. Jadi kalian fokus untuk mencari bagian teks yang mana yang akan kalian coba edit. Sangat membantu kali untuk kalian-kalian yang menggunakan banyak layer-layer di Photoshop. Kemudian di sampingnya itu ada yang namanya save layer. Save layer di sini biasa dibuat menggunakan rectangle tool, rounded rectangle tool, ellipse tool, triangle, polygon, line, dan custom shape tool. Misalnya kita buat rectangle tool di sini ya. Kita klik aja rectangle tool. Kemudian kita coba drag ke lembar kerja. Kita ganti namanya Koncoy. Oh ya, nah di sini tuh akan tampil di bagian rectangle tool. Jadi kalau kalian lepas, dia akan kembali seperti semua. Kalau kita klik lagi di sini, maka hanya bagian-bagian rectangle atau shape layer di Photoshop. Seperti ini ya, ada beberapa. Sebelahnya di sini itu smart object. Smart object itu seperti biasa. Misalnya kita punya gambar nih, kita drag ke Photoshop kita. Di sini saya menggunakan Photoshop CC 2020. Oke, jadi sedikit perbedaan bagi kalian menggunakan Photoshop di versi bawahnya sedikit. Kita klik aja 2 kali di sini. Maka secara otomatis gambar yang kita drag ke Photoshop akan menjadi smart object. Jadi kalau kita baru drag gambar nih ke dalam Photoshop, kita bingung di mana layer tersebut. Kita bisa klik di bagian smart object-nya saja. Kita klik di sini.
maka akan tampil seperti ini nih bagian layarnya. Oke, sangat memudahkan kalian mencari layar tersebut. Lalu di sini nggak selain kind, di sini ada yang namanya name. Oke, di sini kita bisa mencari layar dalam bentuk nama. Misalnya di sini tuh ada nama layarnya Koncoy. Kita coba aja cari di sini, kita ketikkan aja Koncoy. Maka dia akan tampil seperti ini. Jadi kalau kalian nggak mau bingung layar tersebut disimpan di mana, kalian bisa mengganti nama layarnya sesuai yang kalian ingat. Misalnya Koncoy atau yang lainnya. Maka kalian akan memudahkan pada saat pengeditan. Oke. Di sini slide name ada yang namanya effect. Effect di sini bukan seperti adjustment layer tadi, bukan hue saturation, solid color, bukan seperti itu. Effect di sini tuh seperti color overlay, gradient, dan lain-lain. Untuk membuatnya, di sini udah ada tampil ya satu bagian amparan DPR6. Kita coba klik di sini dulu, kita matikan dulu ya sini. Kita coba hapus di bagian layar ini, klik kanan, lalu di sini tuh ada namanya layar 402, klik, kita delete supaya tidak mengganggu pada saat kita pencarian layar. Oke, kemudian di sini kita coba aktifkan lagi. Di sini stroke ya, udah ada stroke. Misalnya kita matikan lagi, kita klik kanan di sini. Di sini ada amparan DPR4. Kita klik, kita beri efek misalnya drop shadow ya. Di sini klik drop shadow. Kita beri warna merah. Oke, seperti ini. Kita naikkan opacity-nya. Oke, lalu klik OK. Kita coba aktifkan lagi layar pencarian tersebut. Di sini stroke nggak ada karena kita menggunakan color overlay tadi. Kita coba klik di sini. Kita ganti color overlay. Overlay sini ya. Oh, tadi drop shadow. Kita coba aktifkan di sini. Kita klik di sini. Kita ganti drop shadow. Maka akan tampil layar tersebut yang kita beri drop shadow tadi di sini. Jadi sangat memudahkan kalian semua dalam memberi efek. Kalau kita lupa namanya nih, efek apa yang kita kasih tadi di layar tersebut? Misalnya efek drop shadow aja yang kita ingat. Kita klik aja di bagian efek lalu drop shadow. Maka akan menampilkan layar dalam bentuk drop shadow tersebut seperti tadi. Oke, di sini kita klik lagi ada yang namanya mode ya. Mode itu seperti color burn, dissolve, darken, multiply, dan lain-lain. Misalnya, di sini kita matikan ya. Misalnya di sini kita klik kanan, amperahan DPR6. Di sini dalam mode color burn. Kita coba aktifkan lagi di sini, maka amparan DPR6 akan tampil di bagian color burn. Bisa kalian ganti ke bagian yang lain, screen, linear dots. Kalau dia nggak ada gini, berarti kalian nggak ada menggunakan efek mode tersebut. Di sini soft light ya, nggak ada, kosong. Saya rasa kalian bisa semua di sini sesuai kebutuhan mode kalian. Lalu di selain mode, di sini ada yang namanya atribut ya. Di sini tuh ada yang namanya visible. Visible tuh layar yang sedang aktif. Jadi misalnya layar-layar ini kan sedang aktif nih, maka akan tampil di pada saat kita pencarian atribut lalu visible seperti ini. Kalau not visible berarti kebalikannya, yang nggak aktif atau dimatikan mata layarnya. Contohnya seperti ini. Kita matikan dulu ya. Contohnya si layar Koncoy ini kita matikan mata layarnya. Kemudian kita aktifkan lagi. Maka si Koncoy ini akan masuk ke layar not visible. Jadi memudahkan kalian pada saat pencarian layar mana yang udah kita matikan. Jadi lebih cepat mencarinya gitu. Kan kadang sering juga nih kalau misalnya kita matikan mata layar, di bagian mana tadi matikan mata layar? Tinggal kita klik attribute not visible, maka akan tampil layar tersebut seperti ini. Oke, di sini ada juga lock. Lock di sini artinya terkunci ya. Misalnya kita matikan lagi di sini. Misal di layar Koncoy ini kita hidupi mata layarnya, kita coba klik di sini gembok, lock, maka dia akan tergembok di bagian kanan seperti ini. Berarti dia nggak akan bisa bergerak ke kanan ataupun ke kiri seperti ini. Could not use the move because the layer is low. Di sini terkunci ya. Oke, kemudian kita coba hilangkan gemboknya. Kita gembok lagi. Kemudian kita aktifkan sini, maka dia akan tampil di bagian load seperti ini. Sini banyak juga empty. Empty itu layar kosong. Misalnya kita ingin membuat layar kosong di sini ya. Kita klik di sini, maka dia akan masuk ke dalam empty seperti ini. Di layar ini nih nggak ada bagian brush atau yang lainnya. Kalau misalnya kita klik brush tool, kita klik di sini, kita klik lagi empty,
maka dia akan hilang karena layer tersebut sudah kita isi dengan brush tersebut. Oke, banyak lagi yang bisa kalian gunakan, layer mask, layer effect, advanced blending, yang bisa kalian coba satu persatu. Kemudian nggak cuma atribut, sini ada yang namanya color. Color di sini kita akan membuat layer tersebut sesuai warnanya. Warna di sini bukan warna dari brush atau yang lainnya, tapi warna dari layer tersebut. Misalnya di sini tuh ada bagian yang saya buat berwarna merah seperti ini. Maka ketika saya gunakan color red, maka layer yang saya tandai merah akan tampil seperti ini. Nah, kalau misalnya kita matikan ya, kita ingin membuat layer koncoy ini menjadi warna kuning. Kita klik di sini, klik di bagian mata nih, klik kanan. Lalu tuh ada yang namanya yellow atau orange, terserah kalian. Misalnya saya akan membuat jadi yellow aja sini. Klik. Lalu sini aktifkan lagi, kita ganti di sini menjadi yellow. Maka layer koncoy tersebut akan tampil di bagian yellow tersebut seperti ini. Jadi kalian bisa mengkelompokkan bagian-bagian layer yang mungkin sering kalian gunakan, maka kalian beri warna merah. Jadi kalian pilih color lalu red, maka bagian layer yang penting akan tampil di layer tersebut. Oke, kalian bisa otak-atik ya warna-warnanya. Di sini ada banyak juga, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, yang bisa kalian coba satu persatu. Oke, lalu di sini ada yang namanya smart object. Kita klik. Maka di sini kita coba klik di bagian yang ujung ini ya. Maka di sini akan tampil semua bagian layer smart object. Smart object di sini ditandai dengan kotak seperti ini ya di bagian sudut kanan bawah. Kalau kita klik kanan, rasterize layer, maka dia akan hilang dari smart object karena layer tersebut sudah menjadi layer biasa. Maka akan masuk ke dalam layer gambar. Oke, kemudian selected. Selected nih misalnya gini nih. Kita matikan ya. Misalnya di sini kita klik kanan di bagian express. Nih ada ya. Nama layernya express spelling with art. Kita klik. Kita berada di layer ini ya. Sedang seleksi ini. Kita coba aktifkan lagi. Maka dia hanya menampilkan bagian layer yang kita seleksi atau yang sedang kita gunakan seperti ini. Perlahan maka dia akan tampil seperti ini. Oke. Klik lagi di yang peran DPR4, maka dia akan tampil seperti ini. Oke, jadi memudahkan kalian untuk mengetahui bagian mana layer yang sedang kalian gunakan. Oke, kita lanjut ke bagian yang terakhir, artboard. Artboard Photoshop di sini bisa kita buat dengan cara, misalnya kita klik di layer 1 nih ya. Kita matikan dulu layer merah ini. Kita klik di layer 1, kita drag ke bawah, paling bawah sampai ke layer background. Kita klik sambil tahan shift di keyboard. Kita klik di layer background, maka bagian layar paling atas nih sampai ke bawah akan terseleksi seperti ini. Setelah terseleksi seperti ini, kita bisa Ctrl plus G atau drag ke mari. Maka dia akan menjadi satu grup seperti ini. Setelah menjadi satu grup, kita bisa klik kanan lalu artboard from group seperti ini. Jadi dari grup tadi akan kita buat menjadi artboard Photoshop seperti ini. Ini udah ada ya artboard Photoshop grup 1. Misalnya kita mau duplicate nih, jadi ada dua artboard Photoshop yang mempunyai desain yang sama. Kita klik kanan, lalu ada yang namanya duplicate artboard. Kita ganti menjadi koncoy. Maka nama artboardnya menjadi koncoy seperti ini. Misalnya kita mau fokus di artboard koncoy aja, mengeditnya. Soalnya di artboard koncoy ini akan kita ganti-ganti warnanya. Untuk itu, kita bisa klik sini lagi ya, klik lalu artboard. Maka dia akan memfokuskan layer di artboard koncoy aja. Kita klik aja di sini. Maka akan banyak layer-layer seperti ini yang bisa membantu kalian semua. So, itulah tadi bagaimana cara pencarian layer di Photoshop. Semoga video ini dapat membantu kalian semua yang masih bingung bagaimana cara mencari layer yang hingga ratusan atau ribuan kalau kalian ngedit, nggak tahu lah itu. Dan seperti biasa, bagikan video ini ke teman kalian yang membutuhkan. Saya Deddy Gunawan, till next time, and enjoy. Boom!